Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabul Awal. Al-Kitabu utawi kitab al-awalu kang pertama iku fil qawaidi ing dalam pira-pira qaidah al-khamsi kang 5 allati kang zakara nutur sapa al-ashabu pira-pira sahabat nutur anna jami'a masailil fikhi setuhune sekabehane pira-pira masalah fikih setune sekabehane pira-pira masalah fikih iku tarji ubalik apa jami'u masailil fikih ilaiha maring allati. Kitab yang pertama menjelaskan tentang kaidah yang 5 yang disebutkan oleh Ashabus Syafi'i, mengatakan bahwa seluruh masalah fikih itu semuanya bermuara kembali kepada 5 kaidah ini. Seluruh masalah fikih, bab-bab fikih itu ya muaranya kepada 5 kaidah ini. Sebegitu luasnya fikih, furuknya terus berkembang, tapi ya kembalinya ke 5 kaidah ini, tidak lepas dari itu. Haka nyeritakan sopal Qadi Abu Sa'id Al-Harawi. Qadi Abu Sa'id Al-Harawi nyeritakan anna ba'da immatil hanafiyati setuhune sebagiane pira-pira imam kang mazhab Hanafi. Anna ba'da immatil hanafiyati setuhune sebagiane pira-pira imam kang mazhab Hanafi biharata ing dalem kota Harah iku balaghatu Mekah wa ing ba'da immatil hanafiyah tu Mekah anal imam setune imam rupane Abu Thahir Ad-Dabbas, Imam Abu Thahir Ad-Dabbas imam al-hanafiyati rupane wong kang dadi pimpinane imam madzhab Hanafi bima ing dalem tanah atau ing dalam perkara waro an-nahri kang tetep ing dalem burine bengawan nahro Jaihun, bengawan Jaihun iku roda balekaken sapa Abu Thahir Ad-Dabbas iku roda balekaken sapa Abu Thahir Ad-Dabbas jami'a madzhabi Abi Hanifata ing sekabehane madzhab Abu Hanifah ila sab'a asyarata maring 17 apane qaidatan qaidate. Apa nih qaidatan qaidai fasafaro mangka budal sapa badua immatil hanafiyah ilahi maring Imam Abu Thahir Ad-Dabbas wa kana ana sapa Abu Thahir Syekh Abu Thahir ana iku doriron wong kang wuta iku doiron wong kang wuta wong kang picek wakana ana sapa Abu Thahir ana iku yukariru mbolan baleni sapa Abu Thahir kulalailatin ing dalam saben-saben bengi mbolan baleni tilkal qawaida ing mengkono-mengkono pira-pira kaidah ning endi di masjidihi ing dalam masjid Abu Thahir. Kapan ba'daan yakhruja ing dalam sawise yen metu sapa annasu manusa minhu saking masjid minhu ayil masjid saking masjid faltafa mangka ngelempit atau kemulan sapa al-Harawi wong kang bangsa Harawi ngelempit atau kemulan dihasirin kelawan hasir kelasa dihasirin kelawan kelasa wa kharajalan metu sapa anasu manusa wa aghlaqa lan ngunci sapa Abu Thahir ngunci al masjid ing masjid wasarroda lan ngurut-ngurutaken sapa si Abu Thahir min tilkal qawaidi saking mengkono-mengkono pira-pira kaidah sab'an kelawan ping 7 fahasolat maka hasil il Harawi kaduwe wong kang bangsa Harawi atau Imam Harawi mau
apa su'latun watuk fa ahassa mangka krasa bihi kelawan al-Harawi sapa Abu Thahir fadoroba mangka mukul sapa Abu Thahir hu ing al-Harawi wa akhraja lan ngusir atau ngetoaken sapa Abu Thahir ngetoaken hu ing al-Harawi minal masjid saking masjid tsumma lam yukarrir mangka kari-kari orang bolan balani sapa Abu Thahir ha ing qawaid ayil qaidah tegese pira-pira qaidah fihi ing dalam masjid ayil masjid tegese ing dalam masjid ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono kejadian. Tadi kalau Imam Ashabu Syafi'i mengatakan bahwa seluruh masalah fikih itu dikembalikan kepada lima kaidah yang merupakan muara dari berbagai permasalahan fikih itu. Sementara Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi mengatakan bahwa sebagian imam yang bermadzhab Hanafi di tanah Harah itu pernah dengar cerita atau pernah dengar kabar bahwa ada Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Beliau adalah salah satu dari pentolan imam madzhab Hanafi atau Ashabul Hanafiyah beliau itu. Sebagian imam madzhab Hanafi pernah dengar kabar bahwa Imam Hanafiyah, yaitu siapa? Imam Abu Thahir Ad-Dabbas itu mengembalikan seluruh mazhab Abu Hanifah kepada 17 kaidah. Akhirnya penasaran, apa sih kaidah 17 itu yang menjadi rujukan, menjadi pijakan seluruh mazhab Hanafiyah itu. Digulati, dituju tempatnya Abu Thahir Ad-Dabbas itu, sampai akhirnya di tempat di mana biasa Abu Thahir Ad-Dabbas itu mengulang-ulang hafalan ke-17 kaidah itu, di mana kebetulan Abu Thahir itu orangnya orang buta, nggak bisa melihat. Beliau punya kebiasaan wakal yukarrir kullalah, dan setiap malam beliau punya kebiasaan mengulang-ulang murojaah, ya, mengulang-ulang kaidah 17 itu di masjid di mana beliau tinggal di situ, atau di masjid di mana beliau biasa biasa ngajar, biasa jamaah, ya, biasa mutoah di situ. Kapan? Ba'da ayah rujah. Jadi kebiasaannya setiap malam kalau orang-orang sudah keluar dari jamaah itu kunci masjid dikunci, kemudian ditutup, kemudian beliau mengulang-ulang, ngelalar hafalan atau ke-17 kaidah itu. Nah, tadi sebagian imam mazhab Hanafi tadi yang penasaran dengan Abu Thahir Ad-Dabbas, akhirnya begitu selesai sholat, orang-orang semuanya pada keluar, dia tidak keluar, tapi umpetan ngeklasa, atau kalau zaman sekarang umpetan dia karpet itu digulung, terus kemudian dia masuk ke dalam karpet itu. Toh Abu Thahir itu orangnya buta, jadi perasaannya pasti Abu Thahir yang ngerti kalau saya tidur di sini ataupun kalau bersembunyi di karpet atau di kelasa itu. Sampai akhirnya setelah Abu Thahir mengunci pintu tersebut, kemudian dirasa ini semuanya tidak ada orang di dalam masjid, wasarrada min tilkal qawaidi. Barulah kemudian Abu Thahir menyuguhkan, meruntutkan beberapa kaidah-kaidah yang biasa dia baca atau beliau baca, beliau ulang-ulang, beliau murojaah sampai 7 kali sab'an. Tiba-tiba Fahil Harawi sulatun, sebagian mazhab Imam Hanafi atau Al-Harawi tadi sing umpetan ning kelasah iku watu, nggak bisa nahan, akhirnya karawatu, akhirnya ketahuan. Ternyata ada orang, jadi akhirnya dipukuli, kemudian diusir dari masjid, keluar sana. Nah, sampai sejak kejadian itu malam dikari fihi ba'da dzalika, setelah kejadian itu
Syekh atau Imam Abu Thur Ad-Dabbas sudah tidak lagi melakukan aktivitas mengulang-ulang kaidah-kaidah itu di masjid sejak kejadian itu, ya. Akhirnya kharaja Al-Harawi tadi akhirnya kembali ke sahabat-sahabatnya, ke teman-temannya, wa ta'ala alaihim tilkas sab'a. Dia belum di mana belum? Faraja maka balik sapa Al-Harawi Imam Al-Harawi ila ashabi mari pira-pira sahabat Al-Harawi wa ta'ala maca sapa Al-Harawi tilkas sab'a ing mengkono-mengkono pitu. Akhirnya kemudian Al-Harawi kembali kalau dari sini sih berarti belum sampai 17 baru 7 ya, bukan 17 kali bukan 7 kali pengulangan. Tapi watan tilkas sab'a berarti baru 7 kaidah. Baru 7 kaidah keburu batuk Al-Harawi sehingga kerasa Abu Thahirnya akhirnya dipukul dan dikeluarkan, diusir agar keluar dari masjid, dan sejak itu Abu Thahir tidak lagi mengulang-ulang bacaan ataupun terusan 17 kaidah itu. Al-Harawi akhirnya kembali ke sahabat-sahabatnya dan membacakan ketujuh yang ia dengar dari siapa? Abu Thahir itu. Jadi gak terlacak di sini ya. Baru 7, itu pun gak dijelaskan di sini. Kalau ngadika sapal qadi Abu Sa'id, falamma balagho maka sumasan itu Mekah. Al-qadi ya ing qadi rupane Husainan qadi Husain, apa dalika mengkono cerita rodda mangka balekaken sapa si qadi Husain jami'a madzhab Syafi'i ing sekabehane madzhab Syafi'i ila arba'i qawaida mari papat pira-pira qaidah. Kemudian itu kan masanya siapa? Saat itu kemudian sampai ke telinga siapa? Kabar bahwa madzhab Hanafi ya, itu mengembalikan seluruh madzhabnya kepada 17 kaidah. Nah kata Abu Qadi Husain, nah kalau seluruh madzhab Syafi'i nggak sampai banyak, nggak usah banyak-banyak. Seluruh madzhab Syafi'i itu semuanya kembali dan bermuara kepada hanya 4 kaidah. Jadi beli 5 can. Apa banyak pitulas hanya 4. Radda jami'a madzhab Syafi'i ila arba'i qawaid. Mana 4 kaidah itu? Al-ula utai kang pertama iku al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu utawi yakin, keyakinan iku la yuzalu ora bisa dan ilahkan apa al-yakin bisyaki kelawan mangmang. Kaidah pertama yang menjadi pijakan muara dari seluruh madzhab Syafi'i adalah kaidah bahwa keyakinan tidak akan pernah bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Keyakinan tentang apapun itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan yang merusak keyakinan itu. Keyakinan hadas tidak akan pernah rusak hanya dengan dugaan telah sesuci. Sebaliknya keyakinan sesuci tidak akan pernah rusak dengan hanya dugaan ataupun keraguan bahwa dia telah batal, telah hadas. Keyakinan sucinya air 2 kolah tidak akan pernah hilang hanya dengan keraguan. Kira-kira ini sudah digunakan atau belum? Kira-kira ini kalau berubahnya perubahan yang banyak atau tidak? Ini kira-kira berubahnya apakah dengan atau bukan? Ini berubahnya apakah berubah yang taghayyurun kaitan atau tidak? Itu keyakinan suci mensucikannya tidak akan pernah hilang dengan keraguan seperti itu. Tetap kondisi akan diabadikan, yaitu apa? Yakin bahwa air itu tetap suci mensucikan ataupun at-tahur. Jadi al-yaqin al-uzal bisyak. Waslu dalika utai dalil mengkono al-ula iku qalu dawane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitana syaitan iku layatiya yaktitu Mekah iku layati yakitu Mekah
apa syaitan ahadakum ing saleh sira kabeh, ahadakum ing saleh sira kabeh. Hauna saqatat lafdzatu wa huwa. Di sini lafadz bahwa itu gugur tidak ada. Iku layat yang itu mengapa syaitan ahadakum yang sing salah sirka fi sholati dalam salat ahad fayaqulu maka ngucap sapa syaitan law marang ahad ahdatsa wis hadas sapa sira falayan sharif mangka aja minggu sapa si ahad hatta yasma'a sehingga mirungu sapa ahad sautan ing suara aw yajida atawa sehingga nemu sapa si ahad rihan ing ambu. Dalil kaidah al yaqinu la yuzalu bisyak adalah sabdakannya Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya syaitan itu akan senantiasa datang kepada salah satu di antara kalian di tengah-tengah sholat kamu setan datang dan dia membisikkan kepada kamu ahdatha sekarang kamu hadas. So, kadang-kadang kita kemudian meragukan. Ini kayaknya ada gremet-gremet ning bokong kira-kira batal belum. Itu adalah bisikannya saya ahdatsa kamu itu hadas batalkan sholat kamu. Nah ketika ada bisikan seperti itu falayan sharif kemudian kita ragu. Nah ketika seperti lain jangan berpaling ya, jangan hiraukan, teruskan saja sholat itu hatta yasma sehingga kamu betul-betul yakin telah mendengar suara tiutan daripada kentut itu, atau kalau tidak awya jidari rihan kamu menemukan aroma yang tidak sedap daripada kentut itu sehingga yakin bahwa berarti wudunya telah rusak atau telah. Selama tidak yakin, selama tidak mendengar suara itu, selama tidak menemukan aroma, maka layan sharif jangan teruskan sholat itu. Keyakinan kamu wudhu tidak akan pernah hilang hanya dengan keraguan seperti itu yang ditimbulkan atau dititipkan atau dihembuskan oleh syaitan itu. Atsaniyatu utawi kang kaping pindho iku al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu utawi payah iku tajlibu utai payah atau rekoso iku tajlibu narik apa masyaqqa at-taisira ing gampangaken. Kaidah kedua yang menjadi muara dari seluruh mazhab Imam Syafi'i adalah al-masyaqqah tajlibu taisir, bahwa kondisi susah itu akan mampu menarik kemudahan. Idza daqait tasa'a, sama senada. Ketika kondisi sempit maka hukum akan luas. Ketika kondisi susah maka disitulah akan ada kemudahan hukum. Salah satu daripada konsep syariat itu adalah apa? Adamul haraj ya. Adamul haraj, tidak memberatkan. Jadi kalau dalam kondisi masyaqqah maka akan menarik kemudahan hukum. Nggak bisa berdiri sholatnya, ya sudah duduknya nggak bisa, berbaring nggak bisa, terlentang. Nanti gimana ruku sujudnya? Kalau mampu ruku sujud secara sempurna, kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah, dengan apa? Bisa dengan jongkok dengan menganggukkan kepala. Kalau bisa jongkok, kalau tidak bisa. Kalau bisa dengan menganggukkan kepala. Kalau nggak bisa, ajro ya, af'alas shalah biajfani. Lakukan seluruh perbuatan atau pekerjaan biajfani dengan kelopak mata, isal kedip, ruku, itidal, ketap, gitu ya. Kalau tidak bisa maka ajra af'alas shalah biqalbi. Lakukan semuanya dalam hati. Ini lagi takbiratul ihram, lagi baca Fatihah, lagi ruku, lagi lakukan dengan kalau sudah tidak bisa, di situ maka sudah tidak ada kewajiban untuk sholat, tapi wajib untuk disolati. Berarti itu sudah innalillahi wa inna ilaihi
roji'un. Kalau sudah sampai pada level seperti itu namanya al-masyaqqah tajlibut taisir. Mulanya ketika dalam kondisi perjalanan itu banyak dispensasi syariat berlaku. Boleh qashar, boleh jama, boleh tayamum, boleh tidak puasa. Karena kondisi masyaqqah. As-safar itu qit'atun minal azab, kata Nabi, bahwa yang namanya perjalanan itu sepenggal daripada siksaan. Seenak apapun kalau pakai mobil ini enak, tetap nggak enak. Turu enak selonjor di rumah, nggak enak nyantai di rumah daripada di perjalanan. So apa sih? As-safar qit'atun minal azab, bahwa perjalanan itu adalah sepenggal daripada siksaan. Ujian kadang-kadang wong sih senangnya bocah, sih senangnya apa? Jadi anak jalan-jalan baik, itu berarti sedang menikmati sisaan. Urip kok digunakan untuk menikmati sisaan. Nah, kayak anak-anak pang itu kan seperti itu. Nah, jalan-jalan saja. Enaknya ngendi? Enaknya masya Allah ya. Ya wong pirang-pirang. Kit'ah minal azab itu dinikmati. Dilakoni. Sudah. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir. Ada dasarnya, ada. Qala ketika sapa Allah taala wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj wa ma ja'ala lan orang dadiaken sapa Allah 'alaikum sira kabeh fid-dini ing dalam agama min harajin saking kerupakan atau ing kerupakan. Allah tidak menjadikan agama atas kalian tidak menjadikan kesempitan atau kesulitan dalam agama atas kalian. Ya tadi apa sih konsepnya? Adamul haraj. Ada lagi qilatut taklif yang namanya syar, itu konsepnya apa sih? Qilatut meminimalisir beban. Ya sama, muarnya kepada kaidah ini sebenarnya sih ya. Meminimalisir beban. Jadi ketika orang punya beban, maka diminimalisir bebannya, diminimalisir. Itu namanya qilatut taklif. Kayak tadi orang perjalanan itu sedang punya beban, maka diminimalisir bebannya. Udah sholatnya nggak usah 4 rakaat, cukup 2 rakaat saja. Udah nggak harus setiap waktu berhenti untuk sholat, nanti dirapel saja. Kalau nggak jamak takdim, jamak takhir. Nggak puasa juga nggak apa-apa, dan seterusnya. Itu karena apa? Orang perjalanan itu dalam apa? Punya beban. Orang haid itu punya beban. Orang haid itu perempuan kalau dalam keadaan haid itu punya beban, ya. Beban psikologisnya itu lumayan terganggu. Makanya kadang-kadang kalau lagi datang bulan itu kadang senewen, kadang sering ngantuk dan sebagainya. Apalagi kalau ada orang yang naudzubillah yang haidnya itu sampai ladzah, hitam, pekat, panas. Saya itu punya teman, punya istri itu kalau haid kalau mulai awal itu bisa kadang-kadang sampai pingsan. Naudzubillah. Itu berarti saking kerasnya dan saking panasnya darah haid. Betul-betul artinya berarti perempuan ketika dalam keadaan itu punya beban, maka diminimalisir bebannya. Gak usah sholat, gak usah memaksakan dosa, gak usah sholat, gak usah buat, malah bukan gak usah, gak boleh ya, gak boleh sholat, gak boleh buat puasa. Itu diminimalisir bebannya, diperkecil karena dia sedang punya beban. Waqala ketika sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyati as-samhah. Bu'itsu dan utus sapa ingsun bil hanifiyati kelawan agama kang condong as-samhati kang murah. Saya itu diutus dengan membawa agama yang cenderung lentur, fleksibel dan juga murah. Jadi jangan dipersulit, jangan dipersempit ya. Agama itu apa? Hanafiyah as-samhah. Yang penting jangan sampai gegampang. Beda, dipermudah dengan
Gampang itu beda. Kalau gampang itu nanti akhirnya sembrono. Nah, itu yang nggak boleh. Gampangnya itu yang nggak boleh. Gampang tapi kira-kira yang prosedural gitu. Asali satu teka mentelu iku ad-dararu yuzalu. Ad-dararu utai bahaya iku yuzalu dan ilangkan apa doror. Kaidah ketiga yang menjadi sumber atau pijakan muara daripada seluruh mazhab Imam Syafi'i adalah kaidah ad-dararu yuzalu, bahwa yang namanya bahaya itu harus dihilangkan. Jangan sampai ada bahaya, baik bahaya untuk pribadi atau bahaya untuk orang lain. Jangan sampai. Makanya ketika dalam rangka ada amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh kemudian dengan cara kemungkaran. Sebab kalau kemudian menghilangkan kemungkaran tapi justru kita yang melakukan kemungkaran, itu bukan ad-dararu yuzalu, bukan kita menghilangkan kemungkaran, malah justru mewujudkan kemungkaran. Kemungkaran yang awalnya belum tentu hilang, dengan usaha itu malah muhaqqaq jelas-jelas melakukan kemungkaran. Al munkar la yuzalu bil munkar, ad-darar la yuzalu bid-darar. Itu dalam rangka ad-darar yuzalu. Jangan sampai dalam kehidupan itu ada bahaya. Makanya diberlakukan dalam jual beli ada khiyar. Itu dalam rangka menolak bahaya. Ya. Ada khiyar, ada khibah. Kalau kalau nikah ada apa namanya? Ada ada nazar. Silahkan dianjurkan untuk melihat pasangannya. Jangan sampai nanti kecewa. Silahkan menanyakan seperti apa calon istrinya, seperti apa calon suaminya. Itu kan dianjurkan. Malah sampai apa namanya? Menguak kejelekan pun nggak apa-apa. Memberikan keterangan kejelekan ketika apa namanya? Ketika proses apa namanya, proses bukan ta'aruf sih, apa namanya, ingin tahu seperti apa calon pasangannya itu kan boleh, meskipun juga tentu dengan beberapa tahapan. Kalau cukup dengan satu kode saja nggak boleh kode yang kedua. Kalau nggak cukup satu, baru tambah satu kode lagi ya. Kalau sudah cukup dengan dua, nggak boleh nambah ketiga. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu, maka ya dikondisikan sesuai dengan kebutuhannya saja, kan itu. Kalau cukup dengan bahasa isyarat saja, udah kayaknya dia itu kurang bagus buat kamu, sudah cukup, ya sudah, nggak usah kemudian mengungkap kejelekan. Kalau masih belum marah, nanya, emang kenapa sih kok dia nggak bagus untuk saya? Coba sebutkan satu saja, ya tidak. Dia itu kalau makan banyak, umpama, jadi gak baik buat kamu, urui akeh, mama. Sudah marah, sudah, kalau itu gak mau, ya sudah. Kalau dia minta belum cukup, minta lagi, baru ditambah lagi. Itu begitu. Jadi ad-dararu yuzalu. Jangan sampai ada bahaya, sehingga ada pemberlakuan hukum-hukum yang dalam rangka mengantisipasi adanya bahaya itu. Wasla utawi dalil qaidah as-salisah iku qalu dawuhne Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara. La darara ora ana bahaya iku maujud, ora ana bahayani wong liyane iku maujud, wala dirara lan ora ana bahayin awak dhewe iku maujud. Ar-rabi'atu itu jelas tidak boleh ada tindakan yang membahayakan pribadi atau membahayakan orang lain. Itu jangan sampai. Jadi harus betul-betul nggak ada yang namanya bahaya itu. Ar-rabi'atu utawi kang kaping papat iku al-adatu muhakkamah. Al-adatu utawi adat, budaya, kebiasaan iku muhakkamatun dan dadakan hukum. Kaidah yang keempat bahwa al-adah muhakkamah, budaya yang berlaku itu
muhakkamah, bisa dijadikan sebagai hukum. Kayak contoh satu saja, seumpama dalam akad jual beli itu harus ada apa? Harus ada yang namanya sigat. Namanya apa? Sigat. Tapi syarat tidak memperlakukan secara baku. Seperti apa sigatnya? Apakah harus ishtara itu dan bi itu saya jual saya beli? Ya ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan udah nggak usah seperti itu, dikembalikan saja kepada budaya. Dikembalikan saja kepada adat istiadat. Biasanya komunitas kita kebiasaan seperti apa ketika jual beli itu, ya. Kalau harus pakai bi'tu dan ishtara itu, ini bahaya nanti, banyak sekali transaksi yang tidak sah. Ya, kamu kalau beli di kantin, kalau di warung pernah bilang saya jual saya beli nggak pernah ya. Kalau budaya di sini sepenting bakal warung buka berarti dia sedang menjajakan apa? Menjajakan jualannya tanpa harus nggak harus ya. Kan begitu. Saya beli, saya jual ini, saya jual enggak harus seperti itu. Ketika buka warung, budayanya berarti apa? Saya menjual seluruh barang yang ada di warung itu. Pembelinya gimana? Pembelinya apa harus beli anunya ya, beli enggak ya? Kamu kalau di kantin gimana? Apa namanya? Fan. Apa namanya? Mie siji. Mie geprek, mie Aceh, itu aja. Bilang beli nggak? Dimakan terus ya. Ada sambal dimakan, sambalnya sambil belepotan, nggak tanpa ukuran. Goreng dewet. Enak temennya, mau dagangannya. Goreng dewet, mie masak dewet. Kerupuk yang anak kerupuk dipan kerupuknya. Sampai perangkat gimana? Tinggal bilang saja, bayar saja. Mie 1, kerupuk 4, esnya 2, ya, sosisnya 4. Berapa? 10.500. Terus bayar, udah selesai. Gitu aja. Itu masih penting kalau kita di sini. Kalau budayanya di market gimana? Ada transaksi? Ada omongan? Enggak ada. Paling yang ditanyakan apa? Punya apa kalau kartu biasanya? Ya, punya member enggak? Gitu aja paling. Kamu masuk market, minimarket ataupun supermarket, silahkan kamu boleh sambil bawa troli atau sambil bawa keranjang. Semua sudah terpampang, harganya sudah jelas semua. Ya enggak? Pengen aku tinggal ambil, sepenting ada uangnya. Nanti ketika bayar, uang ini cukup kan gitu. Setelah itu gimana? Kalau sudah diambil semua, tinggal ditaruh saja ke kasir tanpa basa-basi apapun. Gitu aja. Terus kesannya gimana? Tit. Ada detektornya ya? Nah, tit. Sudah 555.550.000 rupiah. Terus dibayar. Udah selesai. Kadang-kadang nggak bayar, pakainya kartu debit aja ya. Tinggal dikasih nomor password pin. Udah berapa? 5.555 rupiah. Sudah selesai. Nggak bayar, nggak apa ya. Bayarnya tadi cuma sekedar menyodorkan pin saja. Itu selesai. Setelah itu kata An-Nawawi, nggak apa-apa. Udah seharusnya seperti itu saja. Adat yang berlaku itu dijadikan sebagai sebagai muhakkamah. Sah tidak jual belinya, sah. Sebab al-ada muhakkamah.
Liqauli karena daune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maro'ahul muslimuna hasan mautai perkara ro'a kang ayat yang takoda ro'a kang nekadakan hu ing mah sopal muslimuna pira-pira wong Islam nekadakan hasan ing bagus fa wa mangka utaima iku fa ma utaima indallah ing dalem mugi Allah iku hasanun bagus intah itu apa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang keempat bahwa al-ada muhakamah, bahwa adat istiadat budaya yang berlaku itu dijadikan sebagai hukum. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apapun yang menurut orang muslim itu diyakini adalah baik, maka apa? Fahuwa indal hasan. Maka berarti hal itu di sisi Allah juga baik. Seorang muslim itu tidak akan pernah melakukan kesepakatan dalam kesesatan kan itu. Ya, kalau mereka menganggap itu adalah baik, berarti indah Allah juga baik. Makanya ketika hewan, kalau yang ada nasnya jelas itu, kalau yang ada nas itu halal berarti halal, kalau ada nas itu adalah haram berarti haram. Tapi ketika untuk hewan-hewan yang tidak tercover dalam nas, lah ini halal apa tidak? Itu dikembalikan ke mar'ul muslimun hasanah. Dikembalikan kepada apa? Anggapan orang Islam. Dia itu qaulu apa enggak? Dia doyan atau tidak? Meskipun tetap barometernya adalah rofahiyah ya. Orang-orang biasa mayoran, orang-orang biasa ahlu sarwa, ahlu rofahiyah, orang biasa mayoran, orang yang lidahnya bisa dijadikan sebagai barometer. Bakal lidah sampean siapa enak apa mana kempong pasal beli teka-teka apa enak, berarti lidah kalian tidak menjadi barometer kehalang sesuatu itu. Ya dalam kan begitu, fatul kerb itu ya. Fatul kerb itu kan begitu. Hewan yang jelas ada nasnya halal maka yang ada nasnya haram berarti Nah, yang tidak ada nas kehalan dikembalikan kepada apa? Mar'ahul mus siapa? Ahlur rofah ya ahlur wong suci sing biasa mayoran. Itu kira-kira mangan kun kolu apa enggak? Doyan atau tidak? Enak atau tidak? Kok enak ini? Berarti itu halal. Begitu. Qala ketika sababatul mutaakhirin fi kauni hadhil arba'ati iku tetep ing dalam anane ikilah papat ana iku da'a imal fikhi ana iku da'a imal fikhi piro qaedah fikih kulli sikabane fikih nazar utai angan-angan fa inna ghalibahu la yarji'u fa inna ghalibahu maka senelum rai fikih iku la yarji'u ora balik apa ghalibu ilaiha maring arba'ah illa biwasitatin aing kelawan perantaraan wa takallufin lan merti-merti. Sebagian mutaakhirin mengatakan bahwa adanya 4 kaidah itu sebagai kaidah dalam fikih yang menjadi muara patok menjadi tonggak fikih secara keseluruhan itu nadurun masih perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena secara umum ya fikih itu tidak kembali kepada 4 itu kecuali harus ada perantara ataupun takalluf. Takalluf itu berarti ya sedikit dipaksakan. Wadon malan ngumpulakan sapa badul artinya begini. Kalau toh bisa masuk ke situ maka ya perlu adanya analisa lagi atau perlu bantuan yang lain sehingga betul-betul ini masuk ke kaidah itu. Wadoma lan ngumpulaken sapa badul fudulai sebagiane pira-pira wong kang utama ila hadhihi mari ikilah arba'ah
qaidatan ing qaidah khamisatan kang kelima. Wa utai qaidah khamisah iku al umuru bi maqasidiha. Al umuru utai pira-pira perkara iku bi maqasidiha pira-pira nggon secai al umur. Liqauli karena dawane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu aing mesin utawi pira-pira amal ay sihatul amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Nah, sebagian tadi kan cuma 4 ya. Cuma 4 yang menjadi pijakan, menjadi muara dari seluruh madzhab Syafi'i. Apa tadi 4 itu? Al yaqin la yuzalu bisyak, terus al masyaqqah tajlibut taisir, 3 ad-dararu yuzalu, dan yang keempat adalah al ada simpel sekali dihafal kata ya Bapak itu bola itu ditambah wadhamah. Sebagian ulama mutaakhirin ada yang menambahi satu lagi yaitu qaidah al umuru bimaqasidiha, mulanya jadi 5 menjadi 5 menjadi 5 qaidah. Makanya tadi dikatakan al kitabul awal fil qawaidil khamas allati dzakar ashab anna jami'a masailul fiqh tarji'u ilaiha. Jadi justru kelimanya itu adalah tambahan, yaitu al umuru bimaqasidiha berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, tawasahnya semua amal itu harus adanya niat. Wa qala lang ndika sapa ba'dul mutaakhirin, bunia dan bangun dan jenengan kenapa Islam ala khamsin ing atas 5, wal fikhu lan dan jenengan apa fikih ala khamsin ing atas 5. Kemudian sebagian ulama mutaakhirin yang tadi menambahkan kaidah satu lagi dengan al umuri maqasidiyah, beliau juga mengatakan bahwa Islam dibangun atas 5 dasar dan fikih pun dibangun atas 5 dasar kaidah itu. Jadi sama-sama 5. Qala ngendika sapa Al-Ala'i, Imam Al-Ala'i, wa huwa utawi wa huwa utai hadis iku hasanun, hadis hasan jiddan kelawan banget. Al-Ala'i mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis yang sangat-sangat bagus. Faqad qala, maka teman-teman ngendika sapa Imam Asy-Syafi'i, yadkhulu manjing fi hadzal hadits dalam ikilah hadis apa thuluthul ilmi, sepertelone ilmu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam hadis itu masuk sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu itu semuanya masuk dalam kerangka hadis innamal a'malu binniyat. Salat kudu niat, zakat kudu niat, puasa kudu niat, haji kudu niat ya. Dalam transaksi juga ketika menggunakan bahasa kinayah juga harus ada niat. Jadi semuanya niat itu masuk ke seluruh relung daripada apa? Daripada ilmu itu. Jadi sepertiga ilmu itu masuk dalam hadis innamal a'malu binniyat. Wa qala lan ngendika sapa Asy-Syaikh Tadin As-Subki, at-tahqiq utawi kang nyata inti dalam sani isun iku anune kelakuan iku in urida lamutan karepaken apa rujul fikih balike fikih ila khamsin maring 5 bita'assufin kelawan angel wa takaffilan merdi wa qaulin lan ucapan jumalian kang bangsa gemblengan. Fal khamisatu mangka utawi kang kelima iku dakhilatun kang majing fil ula ing dalam kang pertama. Bal roja'a balik-balik, bal roja'a balikaken sapa Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Syekh Izzuddin Abdissalam Sultanul Ulama ya. Al-fikih kula wis kabeh fikih ila atibaril masalihi wa daril mafasid, maring milang-milang pira-pira kemaslahatan wa daril mafasidi lan nolak pira-pira kerusakan. Bal yarji'u balik bal qad yarji'u balik kadang-kadang balik opal kulo sekabehane ila atibaril masalihi maring milang-milang pira-pira kemaslahatan. Fadarul mafasidi maka utawi nolak pira-pira kerusakan iku min jumlatiha setengah saking jumlahe al-masalih.
Imam Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa kalau tadi kembali kepada 5 kaidah itu dianggap sulit, ya sudah. Yang kelima itu kita masukkan saja dalam kaidah yang pertama kaidah al-umuru bimaqasidiha, itu kita masukkan saja kepada kaidah al-yaqinu la yuzalu sebabnya itu bagian dari keyakinan. Kalau niat itu berarti kaidah dengan dengan apa, dengan niat, dengan dengan keyakinan ya. Dengan akidah itu berarti keyakinan. Makanya kita masukkan saja udah ke kaidah yang pertama. Jadi cuma kembali ke 4 lagi, gak usah 5. Bahkan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam mengatakan bahwa semua fikih itu udah pertimbangannya cuma i'tibarul masalih wa darul yang penting dalam hidup itu ada kemaslahatan dan tidak ada kerusakan. Selesai itu kata siapa? Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Sebab dalam aturan-aturan tertuang dalam Al-Quran hadis pun tentu pertimbangannya adalah maslahat dan jangan sampai ada kerusakan itu sudah. Makanya ketika ada ulama yang tidak memakai maslahatul mursalah, ada kan masalihul mursalah itu adalah salah satu sumber hukum yang masih diperdebatkan ada yang memakai, ada yang tidak lah. Kata menurut yang mengatakan bahwa menurut yang tidak memakai maslahatul mursalah sebagai sumber hukum, itu beliau beranggapan bahwa setiap aturan yang dibuat oleh Al-Quran hadis oleh Allah dan Rasulnya itu jelas dengan pertimbangan masalah, pasti ada masalah. Jadi nggak perlu membuat masalah yang baru dengan lewat maslahatul mursalah. Tapi tetap ulama yang menjadikan masalah mursalah sebagai sumber hukum juga punya alasan. Ya yang sudah tertuang sekaruan, kan ada muncul berbagai macam permasalahan yang muncul tidak tertuang dalam Al-Quran hadis. Bagaimana? Kembali kan harus masalah mursalah. Tetap kemaslahatan sebagai pijar untuk menetapkan suatu hukum. Si penting kemaslahatannya bersifat umum atau mursalah itu. Bal qad yarji'ul kull ila i'tibaril masalih. Bertani Syekh Izzuddin bin Abdussalam dengan pertimbangan kemaslahatan dan tidak ada mafsadah. Ada lagi yang bahkan cuma satu, berarti pertimbangannya ada maslahat tidak gitu. Ada maslahat tuh tidak, nggak perlu ada darul mafasid, itu bagian daripada masalah. Kalau pertimbangannya maslahat itu kan otomatis berarti tidak ada mafsadah, iya enggak? Kalau pertimbangannya ada mafsadah tidak? Jelas nggak ada. Jadi tidak perlu ada darul mafasid, cukup i'tibarul masalihnya saja. Wa yuqalu ala hadza, wa yuqalu yang ucapkan ala hadza. Qala Izzuddin wa yuqalu ucapan apa ala hadza, wa yuqalu lan dan ucapkan ala hadza ing atase au qaul Izzuddin berdasarkan dawuhnya Syekh Izzuddin. Apa yang ucapkan wahidatan minal khamsi kafiyah, wahidatun utai kaidah siji minal khamsi saking kaidah 5 iku kafiyatun kang nyukupi, wal asbau te kang luwih nyerupani iku ana satune si wahidah iku as-salisatu kang kaping 3. Nah, berdasarkan ungkapan Syekh Izzuddin bin Abdussalam yang mengatakan bahwa seluruh fikih itu pertimbangannya adalah maslahah wa darul mafasid, bahkan cuma maslahatnya saja, maka wahidatun minal khamsi, satu kaidah dari 5 kaidah itu sudah cukup. Nggak perlu 5 lah kaidahnya, cukup satu saja. Nah, kalau kita ambil satu saja dari 5 itu, maka wal asbah yang paling menyerupai dan paling memenuhi ya, adalah apa? Kaidah yang ketiga. Apa kaidahnya? Ad-dararu yuzalu. Tidak boleh ada kerusakan.
Kalau tidak ada buat, kalau ada rujal berarti pasti masalah akan pertimbangannya. Wain urida lan lamun karawan apa aruju balik diwutin kelawan pertela fa innaha maka qaidah iku tarbu mundak apa qaidah alal khamsina ing atase 50 bal alal miina balik ing atase piro-piro atusan. Nah, kalau kita kehendaki secara jelas ya tentu saja nggak cukup cuma qaidah 5, bisa nyampe 50 bahkan bisa ratusan. Makanya kan di sini nanti akan ada beberapa juga kaidah-kaidah yang lain sebagai pendukung. Meskipun tetap ya muaranya senada juga ya, senada dengan 5 tadi sebenarnya sih. Tapi dari 5 tadi akan mengeluarkan beberapa kaidah lagi. Waha ana lan eling-eling ana utawi sun iku usyarrihu martelaken sapa isun hadhil qaidah ing ikilah pira qaidah wa ubayyinu lan martelaken sapa isun ma ing perkara fiha kang tetep ing dalam hadhil qawaid minan nadhairi nyatane pira-pira perkara kang pada. Sekarang saya akan menjelaskan kaidah-kaidah yang 5 itu dan juga akan menjelaskan beberapa hal yang sama atau ada beberapa masalah yang sama nanti yang masuk dalam setiap kaidah itu. Kira-kira apa saja yang masuk dalam setiap kaidah tersebut. Al-qaidatul ula al-umuru bi maqasidiha wallahu a'lam. Tadi lagi nang kecok. Oh, nak kakak nih, Kak. Ini anak kakak.